Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mereview kondisi tanaman jagung yang mengalami pertumbuhan tidak maksimal. Bisa dikarenakan penyerangan hama, curah hujan yang rendah, dan kondisi cuaca yang memang cukup ekstrim saat ini. Namun sebelumnya kita spill beberapa kondisi pertumbuhan tanaman jagung yang pertumbuhannya normal pada umumnya. Dari 100% luas penanaman, hanya 25% yang pertumbuhannya maksimal ataupun normal. Kita bisa melihat pada pertumbuhan tanaman jagung ini, kondisi pertumbuhannya sangat maksimal. Dari kecerahan warna daun tampak hijau dan tidak mengalami kerusakan fisik pada ruas daun tersebut. Ini menandakan bahwa tanaman yang sehat dan normal pertumbuhannya. Dari batang juga terlihat besar, kuat, dan tampak sangat kokoh. Dan jika cuaca bagus dengan curah hujan yang cukup, kemungkinan tanaman jagung akan mengalami pertumbuhan yang sama dan merata. Untuk persiapan dan pengolahan lahan dari tahap awal, kita menggunakan pupuk kandang dan dolomit yang telah kita sesuaikan dengan media lubang tanam di lahan ini. Juga penyemprotan insektisida pada semut serta serangga lainnya yang besar kemungkinan dapat mempengaruhi pertumbuhan biji jagung tersebut. Semua sudah maksimal kita kerjakan. Namun qadarullah, saat ini kita bisa lihat di sini lahan dengan kondisi tanah yang kering dan berdebu memang disebabkan intensitas curah hujan yang sangat rendah. Dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman jagung terhambat dan tidak normal. Kita bisa melihat pada tanaman berikut ini. Tanaman tumbuh tapi terpisah dari batang. Bisa jadi penyerangan hama jangkrik atau ulat tanah atau serangga lainnya yang mempengaruhi patah pada batang. Rata-rata kebanyakan kerusakan pada daun. Dan ini sepertinya dimakan ulat atau jangkrik, hampir layu. Nah, yang ini kelihatan patah batang, bisa dipengaruhi ulat pada ulat tanah. Dan yang ini kita lihat seperti kekurangan air atau kelembapan tanah yang menyebabkan daun menguning dan rusak pada ruas-ruas daun. Ada beberapa yang kita temukan kerusakan pada tanaman. Nah, yang seperti ini kita temukan ada ulat daun. Nah, ulat seperti ini yang mengganggu pertumbuhan perkembangan pada tanaman mudah pada saat ini. Kita bisa cross check pada media lubang tanam pada lahan ini. Banyak biji jagung yang kita semai pada tidak tumbuh, dikarenakan mungkin kelembapan tanah yang pada saat itu curah hujan yang sangat rendah. Dan di sini kita lihat ada pada batang layu dan mudah tercabut dari batangnya. Dan kita cek kembali, memang bisa jadi karena curah hujan yang makanya biji jagung banyak tidak tumbuh. Dan jika pun tumbuh akan mengalami kekuningan pada daun dan kekerdilan pertumbuhannya. Itu bisa disebabkan tekstur kelembapan tanah. Kalau untuk media pupuk mungkin sudah memenuhi standar dari media lubang tanam tersebut. Nah, ini kita bisa temukan
ada beberapa tanaman yang patah pada batang seperti awal kita bertemu tadi. Nah, mudah tercabut dari batang. Ini bisa jadi disebabkan karena ulat tanah atau hama lainnya. Nah, di sana kita bisa lihat ada lubang. Itu akan kita lakukan penyisipan ulang. Yang tidak tumbuh akan kita sisip ulang. Nah, kerusakan batang juga terlalu mendominan di lahan ini, karena bisa jadi penyerangan ada binatang atau ulat. Nah, setelah kita melakukan penyisipan, kita melakukan penutupan atau membersihkan lahan yang bertujuan untuk mengurangi hama jangkrik, karena ada beberapa biji yang begitu kita tanam secara tiba-tiba dia nanti tiba-tiba di ke atas. Nah, itu akibat dari hama jangkrik biasanya. Nah, ini saya tunjukkan dan akan saya bongkar. Nah, ini seperti ini. Mereka sangat berpengaruh dalam penghambatan pertumbuhan tanaman muda pada jagung ini. Mereka akan makan batang pohon dan mengakibatkan patah, dan ini kita coba membongkar lagi. Nah, kita lihat rata-rata kalau di lahan ini dominan itu jangkrik hamanya. Jangkrik, ulat tanah, dan mungkin ada beberapa serangga lainnya. Nah, untuk menghindari atau mengurangi hama di lahan ini, kita tetap harus melakukan pembersihan, pengorekan rumput, dan perawatan lainnya. Nah, ini jangkrik yang sudah mati yang telah memakan biji jagung yang kita sisip pada media lubang tanam di lahan ini. Setelah kita melakukan penyisipan, kita melakukan penyiraman secara manual dengan menggunakan selang ke sela-sela media lubang tanam di lahan ini dengan standar kelembapan tanah yang memang dibutuhkan pada tanaman tersebut. Dan berikutnya akan kita melakukan penyemprotan insektisida pada ulat tanah dan serangga lainnya yang menyebabkan penghambatan pertumbuhan. Mudah-mudahan dengan adanya penyisipan ulang ini dan perawatan yang maksimal akan mengalami perubahan dan pertumbuhan yang maksimal dan kita harapkan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.